amat ya cicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kita berjumpa kembali dengan Wangun Sari Podcast, tentunya di kanal YouTube kami, yaitu di Wangun Sari Channel. Sahabat desa, berbahagia kali ini di tahun baru 2024 kita kedatangan dua gadis cantik, perempuan yang tangguh tentunya ya, yang selalu mengabdikan dirinya untuk masyarakat, yaitu Ibu Fitri dan Ibu Erma ya. Beliau sengaja datang ke ruang podcast kami, tiada lain untuk memotivasi para perempuan yang ada di luar sana bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama untuk membangun desa. Seperti itu ya Teh ya? Iya. Ya, boleh Teh perkenalkan? Boleh. Boleh. Dari mana? Monggo profianya. Nama saya. Santai aja, santai. Masih tegang ya. Ya. Nama saya Fitriani. Saya dari Desa Pasir Baru, Ya. Kecamatan Cisolok. Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok. Ya, yang berbatasan dengan Banten itu ya. Iya, berbatasan. Kalau Teh Erma, boleh profianya dari mana? Nama saya Ermawati, saya dari Desa Pasir Baru, Kecamatan. Oh, masih sama ya, Iya. tetanggaan ya. Iya. Terus gini nih, sahabat desa, tentunya kita harus korek nih tentang kehidupannya ya. Selain kita masalah pekerjaan, kehidupannya pun saya akan mencoba mengkorek itu. Sahabat desa, gini Teh Fitri ya, mudah-mudahan hadirnya Teh Fitri ke sini bisa memotivasi rekan-rekan atau teman-teman perempuan yang di luar sana masuk mengabdikan dirinya untuk membangun desa, karena membangun Indonesia dari desa gitu ya. Seperti itu ya, sesuai nawacita Pak Presiden. Teh Fitri Ya. kalau saya kenal profil Teh Fitri itu kan dari pendamping desa ya. Iya. Dari pendamping desa, kemudian memiliki suami. Oh, sudah enggak? Single. Single. Ya. Oh, sahabat single. desa yang di luar sana boleh. Ini ada peluang ya buat Teh Fitri. Kalau Teteh gimana? Bersuami. Bersuami. Ya, kalau Teh Erma bersuami, kalau Teh Fitri bolehlah. Nanti lewat kontak saya atau di kolom komentar tentunya ya. Teh Fitri, kalau boleh cerita nih, suka duka menjadi pendamping desa tentunya ya. Tentunya berkecimpung di dalam dunia pemerintahan desa yang begitu langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, sekaligus ikut membantu mengadvokasi ya, pemerintah desa dalam menangani setiap permasalahan yang ada di desa. Kemudian tugas dan fungsinya itu adalah sebagai pengawas atau membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam penggunaan dana desa tentunya ya. Tapi itu gimana itu suka dukanya? Sebenarnya sih banyak banget ya. Pas awal pertama jadi pendamping desa kan, memang saya sebelumnya jadi staf desa ya. Cuma karena memang nggak terlalu paham juga ya. Tapi karena mungkin nasibnya baik, jadi diterima jadi di Kementerian Desa ini. Jadi promosi ya, dari staf desa menjadi pendamping desa. Luar biasa sahabat desa. Jadi Teh Fitri ini perjalanannya sangat panjang, dari staf desa menjadi pendamping desa. Teh Fitri, boleh tanya tentang apa sih tugas dan fungsi daripada pendamping desa itu, biar nanti para perempuan di sana tahu. Sebenarnya untuk tugas dan fungsi pendamping desa itu adalah untuk, kalau fungsinya pribadi itu untuk mengawasi desa ya, apalagi dengan dana desa. Jadi tapi kalau fungsi yang luasnya tuh banyak banget. Selain jadi pengawas desa juga, kita sebenarnya harus menjaring aspirasi desa, yang mana apakah dana desa itu menyentuh ke semua masyarakat. Ada output buat masyarakatnya enggak kan gitu ya? Ada ya. Kalau misalkan nggak ada temuan nih, misalkan ada temuan, ada penyelewengan, itu bisa dideteksi enggak itu oleh pendamping? Bisa sebenarnya, karena kita di sini juga memang bukan mencari kesalahan, tetapi kita adalah mitra. Ya, mitra. Jadi kalau ada kesalahan itu tidak langsung kita laporkan atau seperti apa, cuma kita
apa istilahnya ngasih tahu ke desa itu kalau ini salah ya. Ada nggak yang pernah dilaporkan gitu dengan bibir yang comea-comea Teh Fitri gitu? Tidak Tapi ada. bisa menutup itu ya? Iya, alhamdulillah. Selagi itu bisa dikomunikasikan tentunya. Iya, betul. Karena selama 6 tahun ini alhamdulillah rekanan sama desa-desa juga baik kita. Ya. Jadi membangun hubungan komunikasi yang harmonis, sinergi bersama pemerintah desa tentunya ya. Betul. Sahabat desa, itu tadi sedikit kata pengantar dari Teh Fitri, sangat luar biasa ya, perempuan hebat. Mungkin kalian di sana tertarik, nanti cari-cari info tentang pendamping atau lowongan pendamping desa di Kementerian Desa. Teh Fitri, apa yang menjadi tertarik masuk ke ruang podcast ini? Sebenarnya sih kalau untuk tertarik banget ya, karena saya pribadi ingin membuka mata perempuan-perempuan di sana agar mereka tuh tidak hanya berpikirnya tuh kalau istilahnya apa ya, sempit gitu. Jadi pengen wanita itu bisa berkarya, wanita itu juga bisa apa sih, menyuarakan suara-suaranya, tidak hanya diam saja di rumah tapi juga bisa berguna buat masyarakat gitu. Jadi intinya perempuan pun bisa gitu sahabat saya. Seperti itu. Teh Fitri, saya pernah melihat atau membaca ya profil Teh Fitri itu kan ada beberapa desa yang menjadi dampingan Teh Fitri tentunya. Nah itu berbeda nggak kultur, dan kan Teh Fitri kan pernah ke Cikakak juga ya gitu ya, sebelumnya di Cisolok lama ya, sekarang di Cikakak. Sekarang di Cisolok. Di Cisolok balik lagi. Nah gini, perbedaan kultur desa ya tentunya setiap kecamatan, bahkan di satu kecamatan antar desa pun kulturnya berbeda tentunya dan kebutuhan pemerintah desanya pun berbeda. Nah bagaimana itu cara menyikapi seperti itu? Ya, kalau untuk itu ya, karena memang saya pribadi udah pindah-pindah ke 2 kecamatan, dari yang pernah itu Cisolok, yang bisa disebut Cisolok itu lebih dekat ke pantai ya, banyaknya desa lebih dekat ke pantai, tiba-tiba pindah ke Cikakak tuh ada perbedaan kultur. Dari pertama mungkin sebenarnya kalau ngelihat itu semua juga baik ya, kalau dari kadesnya, respon dari mereka untuk pendamping desa semua tidak ada yang ini, semuanya baik. Cuma ada perbedaan dari bagaimana ketika misalkan orang yang maaf ya, bukan disebut pegunungan, itu bukan karena ini dekat sama gunung. Kalau saya pribadi lebih senang ke desa yang di kampung-kampung gitu, karena orangnya lebih ramah ya. Lebih ramah, terus juga lebih menerima saran-saran dari kita gitu. Karena jadi kita ngasih masukan itu diterima ya? Diterima dengan baik, dan kadang kita juga, mereka tuh terbuka gitu dengan apa yang kita, misalkan ketika ada masukan dari kita seperti ini, atau misalkan ada arahan bahwa dana desa itu seperti ini, mereka lebih nerima gitu. Nah gini nih, sesuai apa namanya ya, keterwakilan perempuan tentunya, bagaimana perempuan masuk menjadi perencanaan pembangunan di desa, ikut terlibat di dalamnya. Nah bagaimana Teh Fitri selaku pendamping desa menggiring menggiring para perempuan di desa untuk ikut andil ya, baik itu kader, baik itu kader Posyandu atau PKK, itu sistematisnya seperti apa sih cara meyakinkan para perempuan untuk bisa seperti saya gitu? Jadi seperti ini, dalam musdes ataupun musrembang ataupun musyawarah desa kan kita harus melibatkan perempuan ya. Awalnya mungkin banyak masyarakat yang belum paham apa pentingnya peran perempuan untuk kemajuan desa atau untuk pembangunan desa. Nah di sini dari mulai Posyandu aja kita jelasin ke mereka. Di Posyandu itu ada berbagai macam kebutuhan. Nah itu kalau misalkan kita diam saja, bagaimana kita bisa pemerintah gitu tahu kalau kebutuhan kita itu seperti apa kalau kita diam aja. Makanya dengan adanya musdes atau musrembang apa yang disampaikan, keinginan perempuan atau kebutuhan perempuan bayi ya gitu, dari anak sampai ibu hamil gitu, bagaimana itu cara menyampaikan di musdes? Di musdes itu mereka tuh kan kayak kita menjaring tuh di Posyandu ini kita butuh apa gitu, atau misalkan PKK ataupun yang lainnya gitu. Kalau misalkan yang berhubungan dengan dana desa, ada dana yang berhubungan dengan Posyandu, stunting gitu, Posyandu terus juga biasanya kebanyakan dari kader tuh mintanya insentif ya, karena kita tahu sendiri kan kalau Posyandu juga nggak mungkin bisa jalan sendiri kalau tidak ada insentif itu. Yang pertama itu, yang kedua juga mereka lebih ke
kayak makanan buat bayi gitu kan, karena kebanyakan di kita juga itu masih minimnya apa, cuma dikasih berapa buah-buahan juga, tidak selengkap mungkin di daerah lain, itu bisa jadi contohnya. Nah gitu sahabat desa, nanti akan saya korek terus nih tentang Teh Fitri ya. Dia perempuan yang luar biasa, berkarir sudah tahunan ya, menjadi pendamping desa sudah berapa tahun ya? Ada 5 tahun, 6 tahun. Sudah 6 tahun beliau meyakinkan para perempuan untuk ikut andil di dalam pemerintahan desa dalam rangka membangun desa tentunya ya. Teh Fitri, tadi yang disampaikan Teh Fitri bahwa kultur desa itu berbeda ya antara perkotaan dan pegunungan ya, tentunya desa yang ada di ketinggian tentunya. Nah, bagaimana itu Teh Fitri mengimbangi apa namanya kultur tersebut supaya Teh Fitri masuk di dalam kultur tersebut gitu. Iya. Kalau untuk yang perkotaan mungkin karena kita pendekatan ke pribadi dulu aja gitu. Bahwa kita di sini datang jadi pendamping desa itu bukan jadi rival tapi jadi mitra gitu. Nah, kita juga pertama itu tidak menjelaskan misalkan tentang dana desa seperti apa karena kita yakin mereka udah tahu gitu. Tapi kita ayo kita bareng-bareng misalkan ketika misalkan ada di desa tuh aturan-aturan dari Kemendes yang misalkan apa ya tidak mereka mengerti atau misalkan ada yang dipertanyakan dari desa itu. Nah gini, maaf saya potong, di PMK itu kan ada sasaran dana desa prioritas ya untuk stunting. Nah bagaimana Ibu menyuarakan ya, menyuarakan bagian dari dana desa bahwa prioritas untuk 2024 itu stunting. Jadi angka stunting di desa-desa yang ada di Indonesia harus tuntas ya dengan menggunakan dana desa. Bagaimana itu menyuarakan di musyawarah desa? Menyuarakannya jadi gini ya. Jadi ketika misalkan ada stunting itu kita jangan istilahnya jangan diam gitu. Karena kebanyakan ada yang takut ketika mengatakan kalau misalkan di satu desa itu atau di kampung itu yang stunting. Mereka itu kadang-kadang masih kayak takut. Melindungi gitu ya, agak melindungi karena takutnya mungkin ketahuan atau apa. Nah, di sini kita malah ngasih edukasi ke mereka bahwa pentingnya menyuarakan stunting itu buat apa gitu kan. Untuk masyarakat itu sendiri kan. Kalau misalkan kita diam saja, misalkan tidak di satu kampung nih, laporan stuntingnya berapa. Kadang-kadang di desa itu laporannya tidak sinkron gitu. Berarti Ibu caranya mendekati para kader itu sendiri ya. Kader lebih tahu ya tentang anak-anak yang teridentifikasi ya, atau yang sedikit mungkin bagaimana ya yang benar-benar stunting dan kemudian yang tadi yang disampaikan gitu ya. Bagaimana tanggapan dari para kader? Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada bagian Ibu yang agak menyembunyikan, bahkan pemerintah desa itu agak menyembunyikan angka stunting itu sendiri. Bagaimana cara mengatasi atau membongkar masalah itu ya? Dengan terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan, mengunjungi posyandu. Misalkan ketika hari ini ada pemeriksaan posyandu, kita kan tahu ya jadwalnya mungkin atau ke desa juga kita jadwalnya posyandu kapan. Nah, di situ kita terjun langsung dan kita melihat bagaimana posyandu itu berjalan. Nah, itu kan ada laporan di sana. Jadi kita masuk ke kader-kader itu bahwa di situ harus ada laporannya. Misalkan anak yang stunting berapa, karena memang diperiksa kan. Waktu itu di posyandu tinggi badannya berapa, badannya berapa itu. Jadi ada nggak itu margin error daripada ketika para kader nih melakukan rumus pengukuran atau penimbangan itu ada nggak? Ada banyak. Karena pernah ada. Itu apa yang diakibatkan dari kader itu sendiri atau gimana? Iya, dari kader itu sendiri karena mereka kadang tidak paham gitu antara pengukuran mereka pikir kalau misalkan berat badan dan tinggi badan itu, nah itu banyak sekali entah itu ukurannya salah dari mana. Yang jelas pernah di suatu desa itu angka stuntingnya tinggi gitu sampai itu jadi sorotan dari pusat. Ternyata bukan pada kenyataannya itu cuma salah. Dapat nggak teguran kalau misalkan ada dari pusat turun misalkan dari dinas kesehatan, di mana nih pendamping nih, kemana nih pendampingnya kan gitu, pastilah gitu. Ada itu dapat dampaknya. Dampaknya. Nah gini. Selama Ibu perjalanan dari posyandu ke posyandu, dari desa ke desa, dari bahkan antar kecamatan,
ada nggak posyandu yang fasilitasnya itu masih kurang seperti alat timbang, alat ukur atau apalah itu yang kaitan dengan angka stunting itu? Sebenarnya kalau itu untuk sekarang tidak ada ya, tapi dulu mungkin ada ya, karena memang sekarang juga pemerintah tuh lebih kayak tidak menutup mata, pusat gitu. Maksudnya lebih terpusat kalau misalkan posyandu itu kekurangannya seperti apa. Nah itu karena tadi yang disebutkan karena seringnya kadar-kadar dan para perempuan terlibat dalam musyawarah, jadi itu juga ada keuntungannya. Jadi tingkat dari sarana dan prasarana di posyandu itu sudah tidak kekurangan seperti dulu. Gitu jadi agak sedikit maksimal lah gitu ya, cuman belum maksimal bener ya. Belum. Nah sahabat desa, itu loh tadi pengalaman Teh Fitri ya. Beliau dari desa ke desa bagaimana mengajak perempuan, ibu hamil ya, kemudian angka stuntingnya beliau miliki tentunya ya, karena itu harus update ya angka stunting itu karena kaitannya dengan dana desa. Gini Bu, agak saya melenceng nih dari konsep kita dari awal, boleh kan ya? Boleh. Mau tanya ini Bu, kenapa sih bisa sendiri gini? Apa yang membuat nyaman Ibu sendiri gitu? Sebenarnya kalau untuk nyaman tidak nyaman sih ada enaknya juga sih, karena pendamping itu kan kerjanya di lapangan ya. Jadi kita kemana-mana, bahkan aku tuh pernah yang namanya ke desa pelosok, yang namanya Sinarasa, Cirendang. Nyampe ke sana? Nyampe di jalan. Bawa motor sendiri gitu? Iya. Luar biasa sahabat desa ini perempuannya. Kalau punya suami kan istilahnya kita masih terbatas ya. Terus sampai kapan mau sendirian? Sampai nanti ketemu. Promosi boleh? Gak usah. Nah, itu sahabat desa, sosok Teh Fitri yang single parent, punya anak ya tentunya, punya anak 1. Nggak punya. Nggak punya anak, belum punya anak tentunya ya. Mudah-mudahan Teh Fitri ini mendapatkan jodoh secepatnya ya, yang tanggung jawab, yang baik, yang sayang sama keluarga tentunya. Sahabat desa, kita lanjut kembali pertanyaannya. Teh Fitri, apa sih sosok laki-laki yang menjadi idaman tentunya ya, yang masuk kriteria Teh Fitri nih? Kalau yang laki-laki idaman sebenarnya ya, kalau aku pribadi lebih ke yang bertanggung jawab, terus setia, dan juga punya komitmen yang kuat. Komitmen itu dalam arti apa? Dalam artian ketika udah berumah tangga, laki-laki itu harus benar-benar menjaga pasangannya, bertanggung. Itu harus. Kalau menjaga kan tiap hari ada di rumah, gimana cara mencari nafkah? Menjaga dalam hal menjaga hatinya, menjaga semuanya gitu kan. Jadi pengen yang setia gitulah intinya. Kalau penampilan sih apa ya, nggak ini juga sih sebenarnya. Kalau penampilan nggak terlalu ini ya. Iya, bukan nomor 1, tapi minimal ya kita ada lah untuk kriteria. Tapi sekarang udah ada yang dekat gitu? Enggak, belum ada. Sahabat desa ya. Jadi kalian para laki yang masih sendiri boleh berkomentar di bawah ya tentunya. Saya adminnya, bisa saya share itu WA-nya. Sahabat desa, kita tanya kembali Teh Fitri. Iya, boleh. Pekerjaan sudah ya, kemudian kehidupan pribadi Teh Fitri sedikit tadi diurai, dan saya mau tanya harapan Teh Fitri ke depan seperti apa? Harapan ke depan dari pekerjaan atau dari pribadi? Ya, dari pekerjaan, dari pribadi tentunya. Kalau dari pekerjaan mungkin harapannya bisa jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pengen juga punya pengalaman-pengalaman yang lebih lagi di desa gitu. Dalam artian ya lebih banyak ilmu yang didapat lagi. Terus juga kalau untuk pribadi mungkin ya sebenarnya sih pengen, kalau untuk rumah tangga pengen. Cuma itu juga ya nunggu aja sih, itu aja. Masa sih nggak pengen? Iya pengen, maksudnya mudah-mudahan di tahun 2024. Nah gini, kesulitan Teh Fitri yang didapatkan kan kita berbagai desa lah Teh Fitri. Kita menghadapi mungkin Teh Fitri dengan para sekretaris desa atau staf desa yang agak jutek-jutek, itu gimana itu? Nah itu kalau dari, ada nggak dapet ya pengalaman seperti itu? Dapat. Kalau dari pertama ya dari desa Cisolok mungkin ada beberapa sekdes yang memang menerima kita tuh kayak gimana, tapi karena kita juga suka mikirnya gini, itu mungkin awal pertama kita ketemu kan, orang tidak bisa dinilai dari kenal kan siapa nih, siapa lo kan itu ya. Gitu. Tapi sekarang udah mencair gitu ya, udah menerima ya. Kalau menurut aku sih
semua ini udah seperti keluarga gitu. Sudah seperti keluarga. Amin. Nah gitu sahabat desa, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana menjaga sinergitas dengan mitra kerja, tentunya itu perlu dijaga. Nah, apa yang dilakukan oleh Teh Fitri tadi, sudah 6 tahun di desa, tidak ada permasalahan, berhubungan baik dengan pemerintah desa yang beliau bina tentunya. Mudah-mudahan para perempuan yang di luar sana bisa terinspirasi oleh Teh Fitri. Harapan dari hidup Teh Fitri ke depan nih, tadi pekerjaan udah. Ini harapan pekerjaan, harapan kehidupan gimana nih? Harapan kehidupannya bisa bahagia, bisa sukses juga, bisa menginspirasi semua wanita yang ada di luar sana. Apalagi wanita-wanita single kayak aku ya. Harus tetap semangat, harus tetap kuat, dan juga pasangan hidup? Iya, Mas ya? Pasangan hidup? Iya, untuk itu juga. Kalau pasangan hidup ya secepatnya, mudah-mudahan gitu. Nah, berarti kan udah ada yang deket nih sahabat desa. Kalau udah deket-deket gini, ada target nggak itu buat? Ada 2024? Ya. Akhir? Ya. Pertengahan? Akhir lah. Akhir 2024. Nah, itu mudah-mudahan ya bisa sesuai harapan, sesuai rencana, dan mendapatkan jodoh yang baik, yang tanggung jawab tentunya ya, sayang kepada Teh Fitri itu sendiri. Amin. Sahabat desa, akhirnya perbincangan kita dengan bintang tamu kita ya, Teh Fitri pendamping desa. Sayangnya tadi Teh Erma keluar ya, karena ada hal yang mungkin tidak bisa kita paksakan tentunya. Sahabat desa, mudah-mudahan lain kali kita mengundang kembali narasumber yang akan terus menghidupkan ruang podcast Wangun Sari ini, sehingga kanal YouTube kami yaitu Wangun Sari Channel menjadi besar. Dan jangan lupa like and subscribe-nya dan komen tentunya ya. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan menjadi harapan Teh Fitri ke depan itu menjadikan hikmah bagi Teh Fitri, dan menjadikan modal untuk menjadi perempuan kuat tentunya ya, untuk ditiru sahabat desa. Mungkin perbincangan kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengundang kembali narasumber yang lebih wah lagi ya. Kita selesai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. Oke.